Nah, ini kelanjutannya adalah membuat sebuah gambar tampak depan. Untuk membuat gambar tampak depannya, yang pertama dari gambar denah ini kita copy dulu. Copy, misalnya di copy, taruh di sebelah sini lah. Oke. Terus setelah itu gambar potongan, misalnya potongan ini kita copy, ditaruh di sebelahnya. Ini konsepnya adalah proyeksi aja. Nah, setelah itu karena kan sudah punya denah, sudah punya potongan. Nah, di sini kita buat tampak. Nah, ini kita coba pakai kusen aja. Terus garis bantu XL secara horizontal dan juga vertikal. XL spasi diklik 2 titik secara lurus. Nah, nanti kita gambarnya ada di sini. Nah, ini kita ambil titiknya dulu, copy. Nah, kita fokusnya itu di bagian depan karena kita membuatnya tampak depan. Jadi nanti yang kelihatan ini. Ini kita ambil sini. Misalnya ini. Terus sebelah sini dan sebelah sini. Nah, 2 titik ini. Nanti ini jadinya seperti ini. Terus yang mendatar di copy, kita ambil di 00, garis 00-nya mana? Ini. Oke, garis 00-nya ini. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini kita ambil juga sebentar, ini tadi kelupaan. Garis ini ya, garis atap. Oke. Nah, garis atapnya untuk biar pas saja. Nah, kalau sudah kita ambil garis usuk yang atas, setelah itu hubungan lisplang itu di copy dan ditaruh di, misalnya kita kopinya gini, kopinya di titik 00 ya, 00 gini, ditaruh di sebelah sini. 00-nya mana? Ini. Nah, dia pasti sejajar kalau F8 nya nyala. Oke, nah ini sudah pas. Kalau pas jadi nggak akan mislead gitu. Garisnya ini pas. Nah, ini juga pas gitu. Yang atas juga pas. Nah, ini disambungkan aja pakai F spasi R spasi 0 spasi. Oke. Sudah. Terus untuk ini garisnya dihapus aja karena ini hanya garis bantu. Terus ini juga dihapus bagian sebelah sini dan juga sebelah sini. Nah, untuk garis ini dihapus juga. Loh, yang sebelah sini pas, ini enggak pas. Perhatikan aja dulu. Ini, oh memang dia gitu ya, enggak pas. Disamakan aja. Ini di mirror. Nah, ntar dulu. Begini. Ini coba di mirror. Ini harusnya pas karena
Jadi ini enggak kurang presisi ini. Enggak apa-apa. Kita tepatkan aja. Intinya biar presisi. Nah, biar presisi aja. Oke. Nah, intinya biar presisi aja. Jadi antara kanan dan kiri itu harusnya sama begitu. Harusnya sama. Oke, ini bisa di delete. Nah, kalau sudah tinggal membuat atapnya yang bagian dak ini. Coba kita buat XL aja sebelah sini, terus di copy dan ditaruh di sini. Nanti tinggal diambil garisnya. Nah, begini. Oke, kalau sudah ini di delete, kita buat bagian yang tampak di jendela. Di sini ada pintu utama, ada pintu ke ke dapur. Di sini ada jendela. Nah, cara pembuatannya itu tinggal di copy, diklik, ditaruh di setiap kusen ujungnya sini. Nah, ini begini. Nanti di setiap ujung, setiap garis ya, sudutnya garis yang kelihatan itu mana saja. Jadi nanti begini, ini yang kelihatan, ini juga yang kelihatan, ini yang kelihatan. Ini jangan sampai lupa yang sebelah sini juga. Jadi setiap garis biasanya itu nanti akan kelihatan di situ. Nah, setelah ini jangan sampai bingung karena terlalu banyak garis. Dalam menggambar itu harus bisa berimajinasi. Sebenarnya ini maksudnya bagaimana sih gitu. Jadi jangan hanya mengikuti tutorial misalnya kayak gitu aja, jangan, tapi harus punya imajinasi juga. Loh, kok terlalu bingung? Nah, ini dari garis ini bisa di copy. Misalnya kita tempatkan di sini dan sini untuk batasnya pintu dan jendela. Setelah itu di trim, ini di trim, yang atas bisa dihapus, delete. Nah, sekarang untuk yang jendelanya, yang ini kan pintu, ini jendela 2, ini jendela 2, pintunya ini trim. Ini tadi garis tengahnya belum ada. Seret. Nah, ini pintu, ini garis tengahnya belum dikasih, masih ada yang kelewatan garis tengah pintu ini harusnya ada. Nah, ini gini. Nah, tinggal yang jendela ini kita offset aja 160, yang atas maaf keliru, di offset 1600 yang atas dan yang bawah. Nah, ini batasnya jendela itu ini dan ini.
Oke, jadi jendela. Terus yang sebelah sini kan mau buat jendela, ini juga. Terus yang ini bagaimana? Karena ini tadi kan pintu, jadi nggak ada. Coba ini batasnya pintunya yang mana sih loh? Ini loh, mulai kelihatan. Yang bawah, garis yang bawah itu di delete saja. Nah, ini sudah tidak dibutuhkan lagi, bisa di delete saja. Nah, tinggal kita memperjelas. Misalnya ini diperjelas begini. Terus ini bagian, kalau memperjelas bagian yang luar dulu, kusennya dulu diperjelas, terus baru yang bagian dalamnya. Dalam itu maksudnya apa? Ada ini ada bingkainya. Misalnya offset bingkainya ini berapa, diukur dulu. Misalnya bingkainya 80, berarti offset 80. Nah, ini juga ada offset 80 yang bawah. Nanti yang sini juga ada offset 80. Bingkainya jendela, bingkainya pintu gitu. Nah, ini tinggal diperjelas. Yang dibutuhkan itu bagian sini. Ini maaf. Ini yang diperjelas dulu. Bingkainya ini di delete. Nah, oke. Tuh. Ini harusnya ada. Nah, begini. Nah, kalau sudah trim ini begini, terus ini juga nanti bisa dilihat dari contohnya ya. Yang di trim itu yang mana sih gitu. Sambil sebenarnya harusnya sambil membayangkan ini bentuknya kayak apa. Ini begini, coba dicek. Jadi pintunya itu kan dia posisi ada di belakang ya, jadi nggak kelihatan bingkainya yang ini. Nah, kalau sudah, untuk yang jendelanya itu kita buat begini. Jadi untuk bagian rangka kusennya itu diperjelas dulu. Kusen di trim bagian ini juga. Nah, kalau sudah baru yang bagian bingkainya. Bagian bingkainya diperjelas. Nah, ini sudah seperti ini. Nanti kalau sudah jelas, sebenarnya untuk yang bagian sebelah sini karena jendelanya itu kan sama, ukurannya juga sama, jadi cukup kita buat satu, nanti jelas tinggal di copy sih, itu juga bisa sih, tapi nggak apa-apa, ini kita sudah terlanjur membuat. Nah, diperjelas. Seret. Nah, ini oke. Oke, sudah jadi. Nah, ini sekarang tinggal membuat efek efek apa? Efek kaca. Nah, efek kacanya ini tinggal kita buat garis miring. Pakai F8-nya dimatikan aja. Terus nggak ada ukurannya. Paling bisa dikira-kira aja. Ini diganti arsir. Terus ditandai di copy.
taruh sini. Ini juga sama. Nanti yang bagian ini juga dikasih efek kaca. Oh iya, untuk pintu. Oke. Pintunya ini harusnya ada offset 80. Ini harusnya ada gini nih. Ini tadi. Nah, harusnya begini. Oke. Nah, ini tinggal membuat rectangle, membuat paling enggak apa ya, ini di mirror aja lah. Ini MI spasi biar lurus. F8 nya bisa dinyalakan, enter. Terus di sini bisa kita lihat bukaannya itu ada di mana. Kalau bukaannya ada di sini, kita buat bukaannya dari di sini. Handle-nya pintu buat persegi. Misalnya kita buat gini, terus persegi lagi. Oke. Nah, tinggal buat persegi, bisa dibuat efek, misalnya efek-efek yang begini boleh. Nah, ini untuk lapisan bagian bawah. Yang bawah ini kan ada lapisan beberapa garis. Nah, di situ bisa dilihat ini tadi kan. Dilihat di sini ada teras 20 cm, ada karpot dari 00 turun 150 atau 15 cm. Ini bukan 20 cm, 2 cm ini maksudnya. Ini ada 10 cm. Nah, kita inputnya sesuai dengan ini ya, 20, 150 sama 100. Offset dari lantai 00 pertama 20 dulu. Setelah itu dari lantai 00 di offset lagi 100 dari 00 ya, atas. Terus di offset lagi 150 dari 00. Nah, sekarang untuk batas terasnya bisa diperhatikan. Batas teras itu di bagian sini. Terasnya bagian pintu, pas tepat pada bagian pintu. Nah, ini bisa kita buat garis saja. Nah, di sini misalnya terasnya sampai sini, oke. Terus ini di trim, ini bisa di trim aja, oke. Di trim yang kita ambil garis yang paling bawah. Terus sebentar, ini tadi kok hilang ya. Ini kan ada garis teras. Nah, garis terasnya sampai sini. Terus yang paling bawah sendiri adalah kan karpot. Jadi ini dibuat, aduh, ini di trim. Ini ada buat karpot. Nah, di sini ada taman. Nah, ini kan sebenarnya kalau dilihat dari sini, nah ini tuh kayak apa ya? Kayak ada pagar kecil gitu loh ya. Pagar kecil gitu. Nah, ini bisa dibuat juga, misalnya di offset 300 ya. Dari sini misalnya begitu boleh. Ini buat kayak ada taman kecil di dalam gini. Nanti ini tinggal dikasih efek
efek ini ditrim dulu ya, ada pohon. Nah ini dipanjangkan terus dibuat dia tebal, misal 18, lebih dipanjangkan gitu. Terus di sini nanti ada efeknya, kok efek ini loh DC, misalnya ada pohon. Nah ini biarkan aja pohonnya, ini diganti arsir dan ditaruh di sebelah sini. F8 dimatikan. Nah ini bisa di copy, ditaruh di sebelah sini dan sini. Nah ini bisa ditaruh di sebelah sini. Misalnya ada 2 pohon, lihat di sini sih, kalau ada 3 pohon ya kasih 3 pohon. Nah ini biar kelihatan, coba di trim bisa nggak? Oh nggak bisa di trim. Nah ini dibuat whip out aja, whip out sebelah sini, di whip out. Nah nanti enter. Nah tinggal nanti biar garisnya kelihatan dibuat ada garis. Nah begini, sip. Jadi dia kelihatan hanya atasnya aja. Nah oke, begini. Nah kalau sudah ini tinggal diberi seperti apa ya, atap dak di atas ini, karena di sini kayak terasnya, atap dak. Terus ini ada mungkin kaca untuk pencahayaan. Nah untuk pembuatan ini tuh tidak ada ukurannya ya, dan ini juga ada arsirannya. Mau kamu buat arsirannya bentuknya seperti apa, apa hanya cuman setengah gini boleh, itu kreasi masing-masing. Paling enggak untuk tebalnya itu sebenarnya ada, ini REC ya, misalnya ukurannya dibuat segini. Nah tebalnya ini tidak boleh lebih dari 100, harusnya kan itu 100 ya pasnya, misalnya segini. Terus yang ini juga sama, ini kan bagian teras. Nah misalnya gini, ini di copy karena ini sama dengan yang sebelah sini. Nah begini. Terus untuk efek jendelanya itu sebentar ya Nak, ini di offset misalnya 50, itu karena kusennya L. Offset misalnya setengahnya 50 kan 25. Oke, terus di trim. Nah gini, tinggal diberi misalnya kalian mau dikasih efek kayak apa ya, efek-efek kayak ada keramiknya boleh, misalnya keramiknya ada posisi di mana batas-batasnya itu boleh. Nah ini nanti untuk apa ya, keramiknya kan bentuknya pasti
itu bisa dicari nanti di arsiran, atau efek seperti batu bata yang kelihatan. Coba ini saya buat kreasi sendiri, terus kalian tinggal melihat bagus yang mana, nanti nilai aja sendiri. Ini 0, coba 20, enter. Nah, bisa begini. Nanti lah ya, sudah di close. Nah, misalnya efek kayak gini boleh, atau yang seperti saya share juga boleh, silahkan. Yang penting untuk pembuatan tampak kurang lebih seperti itu ya. Oh, ini belum diarsir genteng, sebentar. Untuk gentengnya ini 0,6, 0,7. Oke, nah sudah selesai. Itu ya caranya, seperti itu. Silakan kalian kreasikan sendiri. Untuk konsep caranya kurang lebih seperti itu, jadi berdasarkan denah dan juga potongan.